Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Aida Kurniawan dalam channel Jalan Kecil. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang Beata Chiara Badano. Chiara Badano namanya. Beata adalah gelar yang diberikan oleh gereja ketika dia dibeatifikasi tahun 2008. Ayo kita mulai kisahnya. Chiara Badano lahir pada 29 Oktober 1971. Tidak jauh ya dari waktu hidup kita sekarang. Dia adalah anak tunggal dari Bapak Ruggero dan Ibu Maria Teresa di suatu desa kecil, desa Sassello di Italia. Mereka memberi pendidikan iman yang baik sejak dia kecil, sehingga dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Layaknya anak remaja, dia juga menyukai musik, menari, menyanyi, suka juga hiking, berenang, dan bermain tenis. Pada usia 9 tahun, dia ikut gerakan Focolare. Dan di usia 16 tahun, dia begitu terpukau dengan pengajaran dari gerakan Focolare ini, yaitu untuk menjadi pasangan bagi Yesus yang ditinggalkan. Yesus yang ditinggalkan menderita di atas kayu salib. Pengajaran dari gerakan Focolare ini membuat Chiara begitu terpesona dan sungguh-sungguh ingin menjadi pasangan bagi Tuhan Yesus yang menderita. Pada usia 17 tahun, Chiara mendapat sengatan rasa sakit di bahunya yang tak akan pernah hilang. Ketika itu dia sedang bermain tenis. Rasa sakit itu begitu mendera sehingga akhirnya dia terpaksa harus ke dokter dan diperiksa. Kemudian dokter mengusahakan supaya dia disuntik oleh morfin. Tapi dia tidak mau karena dia ingin secara sadar merasakan rasa sakitnya. Kemudian dokter mendiagnosa dia menderita kanker tulang yang langka dan menyakitkan, sarkoma osteogenik. Chiara menerima itu dan berkata, jika Yesus menginginkan itu, maka aku pun menginginkannya. Selama di rumah sakit, dia berjalan-jalan sambil menghibur sesama pasien. Matanya selalu bercahaya, sehingga dia diberi julukan Chiara Luz, artinya cahaya jernih. Dokternya pun menjadi heran dan kagum dari mana cahaya di matanya itu. Karena dirasakan tidak ada kematian, tapi adanya kehidupan. Chiara juga menjalani kemoterapi sehingga membuat rambutnya menjadi rontok. Dan dia mempersembahkan rambutnya yang rontok itu kepada Tuhan Yesus. Yesus akhirnya membalas kasihnya dengan mengutus seorang wanita yang bercahaya datang mendekati Chiara, kemudian memegang tangannya, memberikan kekuatan kepadanya, lalu menghilang. Penyakitnya semakin parah, tapi dia tidak pernah mengeluh karena dia tidak mau orang lain meneteskan air mata untuknya. Sebab dia berkata dia akan pergi kepada Yesus. Jadi dalam pemakamannya dia tidak mau ada orang menangis, tapi bernyanyi sepenuh hati. Ketika Kardinal Sardarini, Uskup Agung Turin mengunjunginya, Chiara sudah tidak dapat berjalan. Dan Uskup bertanya, dari mana cahaya yang indah di matanya? Dia menjawab, aku berusaha mengasihi Yesus sebanyak yang aku bisa. Ketika Chiara merasa penyakitnya tak mungkin sembuh, ia mulai merencanakan pernikahannya. Maksudnya adalah pemakamannya. Bersama dengan ibunya sendiri, dia mulai memilih lagu, bacaan, bunga, dan juga gaun untuk dipakainya dalam pemakaman. Karena dia adalah pengantin Kristus. Chiara akhirnya setelah menerima sakramen-sakramen terakhir, dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 7 Oktober 1990. Di samping orang tuanya yang
Tidak dimintanya untuk bersedih. Berbahagialah untuk aku, karena aku akan pergi kepada Yesus. Kiara dibeatifikasi tahun 2008 dengan gelar Beata, yaitu artinya yang diberkati. Nah, Kiara menjadi teladan bagi orang muda Katolik yang imannya tidak goyah dalam penderitaan. Bagaimana dengan Anda, orang-orang muda Katolik, penerus gereja? Belajarlah dengan sungguh pengetahuan tentang Tuhan dan menjalin relasi dengannya, supaya dapat mengasihi Tuhan dengan iman dan akal budi kita. Demikian kisah orang kudus pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.